Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Gotama Gunandi, NPM 20211002060, Prodi Administrasi Publik, kelas D, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai UUD NRI 1945 pasca amandemen. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan dari dosen pengampu Bapak Nasi. Berikut adalah penjelasannya. Terima kasih. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dan disahkan oleh Badan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. UUD 1945 mulai berlaku dari 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Sejauh ini UUD telah diamandemen sebanyak 4 kali melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen tersebut berlangsung pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Lalu, perjalanan amandemen UUD 1945 adalah perubahan resmi, dokumen resmi, atau catatan tertentu tanpa melakukan perubahan terhadap UUD. Bisa dikatakan melengkapi dan memperbaiki beberapa rincian dari UUD yang asli. Tujuan amandemen perubahan UUD 1945 itu untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan hukum. Selanjutnya, respon tuntutan reformasi pada waktu itu antara lain dilatar belakangi oleh praktek penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Soeharto. Alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis, dan politis, dan secara teoritis juga mendukung dilakukannya perubahan terhadap konstitusi. Selain itu, adanya dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat terhadap UUD 1945 bukannya tanpa masalah, karena ada sejumlah kelemahan sistematika dari substansi UUD pasca perubahan seperti inkonsisten, kerancuan, sistem pemerintahan, dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Perubahan Undang-Undang Dasar ternyata tidak dengan sendirinya menumbuhkan budaya taat berkonstitusi. Lalu, amandemen UUD 1945, sebelum diberlakukannya amandemen, UUD memiliki 38 bab, 37 pasal, dan 64 ayat. Setelah dilakukan 4 kali amandemen, ada 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 194 ayat, 3 pasal aturan perakitan, dan 2 pasal aturan tambahan. Amandemen pertama itu dilakukan pada sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Pada amandemen pertama ini menyempurnakan 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, kemudian pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Ada 2 perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu pergeseran kekuasaan, membentuk undang-undang dari presiden ke DPR, dan pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dari sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Lalu amandemen kedua terjadi pada sidang tahunan MPR pada 7 hingga 8 Agustus tahun 2001. Pada amandemen tersebut ada 15 pasal, perubahan atau tambahan, dan perubahan bab. Perubahan yang penting itu ada 8 hal, yakni otonomi daerah,
atau desentralisasi, pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Eh, Lalu penegasan fungsi dan hak DPR. Penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia, sistem pertahanan dan keamanan negara, pemisahan struktur dari fungsi TNI dengan Polri, pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Lalu amandemen ketiga ini berlangsung pada sidang umum MPR pada tanggal 1 hingga 9 September 2001. Ada 23 pasal perubahan tambahan dan 3 bab tambahan. Perubahan dasar meliputi 10 hal, yakni penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasar hukum berbasis konstitusionalisme, perubahan struktur dan kewenangan MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat, mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden, kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, pembaharuan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan, perubahan kewenangan dan proses pemilihan dan penetapan Hakim Agung, pembentukan Mahkamah Konstitusi, pembentukan Komisi Yudisial, lalu amandemen keempat berlangsung pada sidang umum MPR dari 1 hingga 9 Agustus tahun 2002. Ada 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan dan perubahan 2 bab. Dalam 4 kali amandemen UUD 1945 tersebut relatif singkat. Bahkan selama pembahasannya tidak banyak menemui kendala meski pada sidang MPR berlangsung alot dan penuh argumentasi. Selanjutnya, amandemen dilakukan untuk melakukan revisi atau perbaikan seperti menambah atau mengganti sebuah pasal yang dianggap tidak penting. Kemudian pengertian amandemen itu sendiri menurut beberapa para ahli seperti Sujatmiko menyampaikan bahwa amandemen merupakan solusi yang perlu dilakukan untuk menyempurnakan konstitusi sebagai aturan tertinggi dalam bernegara yang selama ini belum sepenuhnya sempurna. Kemudian amandemen menurut Husni, amandemen dilakukan untuk menyatukan aturan dasar tata negara agar lebih sempurna untuk mencapai tujuan nasional bersama dengan mengubah dan menyempurnakan aturan dasar yang mendukung hak rakyat dan paham demokrasi untuk membangun hak rakyat pemerintahan dan untuk membangun pemerintahan yang transparan dan juga membentuk lembaga untuk memperbaharui perkembangan zaman. Setiap amandemen memiliki alasan kenapa harus dilakukannya amandemen tersebut. Pada amandemen pertama, awalnya secara umum dilakukan karena untuk mempersingkat masa periode pemerintahan presiden agar lebih singkat, karena sebelumnya Presiden Soeharto telah menjabat dengan periode cukup lama sehingga dilakukannya amandemen pertama ini agar mempersingkat masa periode pemerintahan presiden menjadi 2 periode. Kemudian selain masa pemerintahan presiden, amandemen pertama dilakukan agar mengurangi undang-undang bersifat eksekutif heavy. Kemudian pasca amandemen Indonesia memakai sistem ketatanegaraan check and balance. Antar lembaganya diharapkan akan dinamis. Setiap lembaga satu sama lain pada check and balance ada 3 unsur trias politika yang terpisah, yakni legislatif, eksekutif, yudikatif. Ini pun harus didukung dengan penegakan hukum dan kontrol masyarakat sipil. Pada demokrasi tua seperti Australia, trias politika tak selalu terpisah nyata, tapi check and balance terpelihara, utamanya berkat tradisi oposisi yang jelas dan lembaga pada demokrasi seperti Indonesia. Tantangannya justru di disfungsi trias politika, sehingga check
and balance tak tercipta. Ditambah lagi dengan mentalitas para pejabat yang ada dalam ketiga lembaga tersebut, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang apabila di antara mereka sedang melakukan fungsi checks and balance, pihak yang diperiksa merasa diganggu independensinya. Lalu sistem check and balance dalam penyelenggaraan kekuasaan memungkinkan adanya saling kontrol antar cabang kekuasaan yang ada dan menghindari tindakan hegemonik. Lalu tindakan-tindakan hegemonik itu ada tiranik dan sentralisasi kekuasaan. Sistem ini mencegah terjadinya overlapping antara kewenangan yang ada. Begitu pula dengan pendapat dari Jim Lee. Adanya sistem check and balance mengakibatkan kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggaraan negara yang menduduki jabatan dalam lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. Bukti sistem di Indonesia melaksanakan ajaran sistem check and balance adalah presiden yang memegang kekuasaan eksekutif yang seharusnya memiliki fungsi untuk melakukan undang-undang. Namun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan hak kepada presiden untuk melaksanakan fungsi legislatif semu, yakni dapat mengajukan rancangan undang-undang dasar kepada DPR. Lalu pemerintah sebagai eksekutif juga memiliki kewenangan yang seperti penyelesaian sengketa dan pengawasan kontrol. Dapat disimpulkan bahwa hasil perubahan UUD 1945 pasca amandemen diantaranya adalah yang pertama itu sesudah amandemen UUD 1945 diganti menjadi UUD RI 1945. Lembaga tertinggi itu ada MPR, DPR, Presiden, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Yang ketiga, kekuasaan presiden dibatasi. Yang keempat, mengembalikan fungsi DPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Yang kelima, penguatan dan perluasan dalam pelindungan HAM. Yang keenam, pemilu yang sebelumnya diadakan secara perwakilan menjadi diadakan secara langsung pada masa amandemen. Yang ketujuh, pemerintahan daerah otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Lalu, pokok-pokok sistem pemerintahan setelah amandemen. Yang pertama itu bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah negara terbagi dalam berbagai provinsi. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga itu presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Yang keempat, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, parlemen terdiri dari atas dua bagian atau bikameral, yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Para anggota dewan merupakan anggota MPR, DPR, memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Lalu yang keenam itu kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dan yang ketujuh itu sistem pemerintahan juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Jadi perubahan terjadi karena adanya pengurangan dan penambahan ayat, pasal, atau bab. Insinyur Soekarno mengatakan agar tidak melupakan sejarah, oleh karena itu sebaiknya kita semua perlu tahu perihal amandemen, sebab amandemen terjadi bukan tanpa suatu alasan. Amandemen berdampak besar pada suatu negara.
selain merubah sistematika UUD 1945, amandemen juga dapat merubah sistem politik. Demikian pemaparan video ini saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.